Mengatur limits. Limits berfungsi untuk mengatur batas area gambar. Di sini nanti kita akan mengatur batas area gambar sesuai dengan format kertas A4. Langkahnya adalah kita ketik pada command line-nya limits, atau kita tampilkan workspace. Kita pilih AutoCAD Classic, pilih menu format, pilih drawing limits. Anda perhatikan pada command line-nya di sini kita diminta untuk mengisi titik kiri bawah, kita isi dengan 0,0 sebagai startnya. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi titik atas kanan atau finish point-nya, kita isi dengan format kertas A4 lebarnya 210,297. Di sini nanti dengan kedudukan format kertas A4 vertikal. Untuk menampilkan grid hanya terdapat pada limits format kertas A4 yang telah kita setting adalah sebagai berikut. Klik kanan grid, pilih setting, contreng pada display grid beyond limits-nya kita hapus, kita klik OK. Anda perhatikan grid hanya terdapat pada format kertas A4. Demikianlah langkah-langkah mengatur limits. Mengatur unit satuan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita klik logo AutoCAD 2013, kita klik drawing utilities, di sini kita pilih units, kita klik. Maka akan muncul kotak dialog dari drawing units. Langkah selanjutnya kita bisa mengatur tipenya. Kita sesuaikan dengan bidang keahlian kita. Misalkan di sini kita pilih desimal secara umum. Kita atur tingkat presisinya. Di sini kita pilih 0,0. Selanjutnya kita atur satuannya. Di sini kita pilih milimeter. Tipenya kita pilih decimal degrees. Kita pilih lightingnya internasional. Untuk mengakhirinya kita klik OK. Demikianlah langkah-langkah mengatur drawing units. Mengganti warna background, langkah-langkahnya ada sebagai berikut. Kita klik logo A pada title bar pojok kiri atas, kita pilih option, maka akan muncul kotak dialog dari option. Kita pilih display, kita pilih color, maka akan muncul kotak dialog dari drawing windows color. Di sini kita bisa milih konteksnya, apakah 2D, apakah 3D. Pada interface elemennya kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Pada colornya kita rubah. Di sini untuk defaultnya warna hitam, kita bisa pilih warna putih misalkan. Kita klik, kita close, top light, kita klik OK. Background sudah berubah dari hitam menjadi putih. Demikianlah mengganti warna background. Mengatur auto backup file, langkahnya ada sebagai berikut. Kita klik logo A pada pojok kiri atas, kita pilih option, kita pilih menu open and save-nya. Pada file save-nya di sini kita bisa atur file save as-nya. Pada AutoCAD versi berapa kita akan menyimpannya. Selanjutnya pada file safety precaution-nya, pada automatic save-nya kita ganti misalkan menjadi 5 menit, berarti nanti akan di backup 5 menit sekali. Kita klik OK. Demikianlah langkah-langkah mengatur auto backup file. Mengenal sistem koordinat yang terdapat di dalam gambar 2 dimensi AutoCAD. Di dalam gambar 2 dimensi AutoCAD dikenal dua macam sistem koordinat, koordinat kartesius dan koordinat polar. Di dalam sistem koordinat kartesius, pembuatan objek garis ditentukan arah X dan arah Y. Sehingga di sini nanti kita memasukkan rumus X, Y. Sedangkan di dalam koordinat polar ditentukan dengan jarak atau panjang dan arah sudut. Anda perhatikan rumusnya adalah add jarak atau panjangnya sudut antara 0 sampai dengan 360 derajat. Lebih jelasnya untuk memahami sistem koordinat polar dan kartesius, di sini kita berikan contoh membuat suatu kotak dengan panjang 50 dan lebar 50. Kita klik line. Untuk yang pertama kita gunakan sistem koordinat kartesius. Kita tentukan titik pertamanya, kita ketik 0,0. Selanjutnya untuk menentukan titik berikutnya, X-nya kita isikan 50, Y-nya 0, tekan enter. Selanjutnya kita tentukan titik berikutnya, X-nya 0, Y-nya 50, tekan enter. Selanjutnya kita tentukan titik berikutnya, X-nya min 50, Y-nya 0, tekan enter. Yang terakhir kita tentukan X-nya 0, Y-nya min 50, tekan enter. Untuk mengakhirinya, Anda perhatikan kotak dengan pembuatan sistem koordinat kartesius sudah terbentuk. Selanjutnya kita bandingkan dengan sistem koordinat polar. Kita klik line, kita tentukan titik yang pertama sebagai start point-nya.
kita tentukan dengan X 70,0. Kita tentukan titik berikutnya, kita gunakan sistem koordinat polar, kita masukkan rumusnya add panjangnya 50 mengarah sudut 0. Tekan enter. Selanjutnya kita tentukan titik berikutnya, kita masukkan rumusnya add jaraknya 50 mengarah sudut 90. Kita tentukan titik berikutnya, add jaraknya 50 mengarah sudut 180. Selanjutnya kita tentukan titik yang terakhir, kita masukkan rumus add jaraknya 50 mengarah sudut 270. Tekan enter untuk mengakhirinya. Demikianlah langkah-langkah mengenal sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat polar. Mengenal mode snap. Mode snap digunakan untuk menentukan titik X dan Y untuk mengetahui tingkat kepresisian objek. Untuk mengaktifkan kita klik snap on, menonaktifkan kita klik snap off. Untuk setting kita klik kanan mouse, kita pilih setting, maka akan muncul kotak dialog dari drafting setting. Kita bisa merubah snap X spacingnya. Misalkan di sini kita rubah menjadi 1. Secara otomatis snap Y spacingnya kita rubah menjadi 1. Bila sudah selesai kita klik OK. Maka di sini ketika kita menggambar, kursornya akan bergerak dari titik X dan Y yang telah kita buat setting snapnya. Demikianlah langkah-langkah mengenal mode snap. Mengenal grid display. Untuk menonaktifkan dan mengaktifkan kita klik grid display pada status bar. Anda perhatikan grid on dan grid off jika kita tekan. Untuk setting kita klik kanan mouse, pilih setting, maka akan muncul kotak dialog dari drafting setting. Di sini kita rubah grid X spacingnya menjadi 1 dan grid Y spacingnya menjadi 1. Untuk mengakhirinya kita klik OK. Anda perhatikan di sini grid on, maka akan tampil garis kotak-kotak di dalam area gambar, di mana setiap kotak di sini sesuai dengan setting X, Y yang telah kita buat. Demikianlah langkah-langkah mengenal grid display. Mengenal mode ortho. Mode ortho digunakan untuk membuat objek garis, lurus, vertikal, dan horizontal. Untuk mengaktifkannya kita klik mode ortho pada status bar atau tekan F8 pada keyboard. Misalkan kita klik line di sini. Kita klik di area gambar. Objek garis hanya bergerak vertikal dan horizontal saja. Anda perhatikan, garis hanya bergerak ke arah vertikal dan horizontal. Selanjutnya bila kita nonaktifkan atau kita off-kan mode ortho, kita klik off pada ortho, kita klik line. Anda perhatikan garis bisa ke arah segala sudut. Demikianlah langkah-langkah mengenal mode ortho. Mengenal polar tracking. Polar tracking difungsikan untuk membuat suatu objek berdasarkan sistem koordinat polar, di mana ketika kita on-kan, rumus sistem koordinat polar akan ditampilkan. Jika polar tracking dalam keadaan off, Anda perhatikan, misalkan di sini kita membuat suatu objek garis, rumus sistem koordinat polar tidak ditampilkan sehingga kita akan kesulitan di dalam membuat objek garis. Jika polar tracking kita on-kan atau aktifkan, Anda perhatikan ketika kita membuat suatu objek garis, maka kita akan dibantu dengan rumus polar dan arah sudut, sehingga akan mempermudah di dalam pembuatan objek garis. Demikianlah langkah-langkah mengenal polar tracking. Mengenal objek snap. Objek snap berfungsi untuk mencari titik tangkap pada setiap objek. Sebagai contoh, ujung objek, tengah objek, garis singgung, dan lain-lain. Untuk mengaktifkannya kita klik objek snap atau tekan F3 pada status bar dan F3 pada keyboard. Untuk lebih jelasnya kita buat suatu kotak. Anda perhatikan ketika kita membuat suatu objek, Anda akan dibantu dengan objek snap atau titik tangkap pada setiap ujung kotak tersebut, ditandai dengan kotak berwarna hijau jika itu settingnya warna hijau, sehingga akan membantu kita di dalam pembuatan suatu objek. Misalkan ketika objek snapnya off, kita akan kesulitan untuk mencari ujung dari suatu objek. Anda perhatikan. Untuk settingnya kita klik kanan objek snap, kita klik objek snap yang kita perlukan. Sebagai contoh, endpoint untuk mencari titik tangkap dari ujung garis, midpoint mencari titik tangkap dari tengah garis, center untuk mencari titik tangkap dari objek lingkaran, dan lain-lain. Demikianlah langkah-langkah mengenal objek snap, dan selamat mencoba.